dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi literasi digital kami mengenai Search Engineering dan Google Scholar. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan pengertian daripada search engine. Nah, search engine atau yang biasa dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu mesin pencari, pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperlukan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan www. Nah, pencari informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci yang pengguna masukkan. Nah, mesin pencari atau yang biasa disebut dengan search engine ini sebetulnya bukan hanya Google saja. Selain Google, ada mesin pencari seperti Bing, Yahoo, Baidu, dan lain sebagainya. Namun, Google adalah mesin pencari yang paling terkenal dan paling sering digunakan umat manusia saat ini. Dengan persentase pemakaian hingga 71,24%, pencarian melalui desktop atau perangkat komputer dan 92,33% pencarian melalui perangkat ponsel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Google. Google sendiri adalah perusahaan mesin pencarian yang didirikan pada tahun 1998 oleh Sergey Brin dan Larry Page. Pada saat ini, Google berpusat tepatnya di Mountain View, California. Lebih dari 70% pencarian dunia ditanggung oleh Google. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi dari Google. Fungsi Google yang pertama adalah sebagai search engine. Search engine berfungsi untuk mengumpulkan seluruh informasi dan merangkumnya menjadi mudah untuk diakses. Yang kedua, Google Chrome. Google Chrome merupakan sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengakses, menampilkan, dan menemukan berbagai macam informasi. Yang ketiga, Google Synthèse. Google Synthèse merupakan tools yang dibuat oleh Google yang berguna untuk mempermudah seseorang dalam membuat halaman. Yang keempat adalah Google One. Google One sendiri berfungsi sebagai media pencetak dari foto, video, ataupun dokumen-dokumen lain yang penting. Yang kelima, Google Docs. Google Docs merupakan aplikasi pengolah yang digunakan untuk membuat brosur dokumen. Dan yang terakhir adalah Gmail. Gmail berfungsi untuk menyimpan email secara aman di cloud. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Google. Jadi, Google ini bermula dari dua orang mahasiswa Stanford, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, ketika keduanya masih menempuh pendidikan di studi doktoral. Mereka telah merintis sebuah proyek penelitian yang menarik, yaitu di mana Page dan Brin terpikat oleh konsep ekstraksi makna dari harta karun informasi yang terhampar luas di dunia maya. Akhirnya, keduanya menciptakan teknologi pencarian revolusioner di kamar asrama mereka pada tahun 1996. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur dan layanan search engine. Yang pertama ada Gmail. Nah, Gmail adalah layanan email gratis berbasis web yang disediakan oleh Google. Yang kedua ada Google Calendar. Nah, Google Calendar ini adalah layanan kalender daring gratis yang dapat digunakan untuk menjadwalkan acara, mengkoordinasi rapat, dan mengelola waktu. Yang ketiga ada penyimpanan code. Penyimpanan code adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data di internet melalui sistem penyimpanan yang dikelola oleh pihak ketiga. Yang keempat ada Google Docs. Google Docs adalah aplikasi pengolah kata berbasis code yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara online. Yang kelima ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah platform berbasis web gratis yang berfungsi untuk memudahkan kegiatan belajar dan mengajar. Yang keenam ada GCP. Nah, GCP dapat digunakan untuk menyimpan data, aplikasi, dan website sehingga dapat diakses dari mana saja tanpa perlu memiliki penyimpanan fisik. Yang ketujuh ada Google Notebook. Google Notebook adalah aplikasi gratis yang ditawarkan oleh Google yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengatur klik informasi saat melakukan riset daring. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan Google. Kelebihan, yang pertama itu hasil pencarian yang relevan. Yang kedua, pengalaman pengguna yang sederhana. Yang ketiga, jangkauan global. Yang keempat itu ada inovasi teknologi. Lanjut ke kekurangan, yaitu yang pertama itu privasi, kedua monopoli, dan ketiga kontroversi penafsiran hasil pencarian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Google Scholar. Pengertiannya yaitu layanan yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format. Google Scholar ini mencakup jurnal-jurnal online dari publikasi ilmiah dan menyediakan cara yang mudah untuk mencari literatur akademis secara luas.
Google Scholar ini membantu seseorang mengidentifikasi penelitian paling relevan dan seluruh penelitian akademis. Hasil paling relevan akan muncul pada halaman yang pertama. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai akses literatur akademik. Salah satu manfaatnya bagi mahasiswa seperti kita yaitu memberikan akses yang mudah dan cepat ke berbagai sumber akademik yang relevan dari topik tugas yang kita cari. Yang kedua yaitu sebagai sumber referensi penelitian. Google Scholar ini menyediakan referensi yang dapat digunakan untuk mahasiswa. Contohnya tuh kayak bikin makalah. Teman-teman semua pasti banyak cari referensi jurnalnya di Google Scholar. Yang ketiga yaitu memudahkan untuk riset dan analisis. Contohnya yaitu kayak kita bisa dapetin fakta terbaru secara kritis dan sistematis sesuai dengan perkembangan terkini dengan topik yang ingin kita cari. Yang keempat yaitu sebagai akses yang mudah dan cepat. Nah, Google Scholar ini menyediakan fitur pencariannya yang canggih dan mudah. Kalau teman-teman ada kendala itu palingan gara-gara sinyal atau paketnya. Yang terakhir yaitu sebagai kemudahan melihat kepustakaan. Maksudnya tuh kita bisa lihat siapa yang mengutip atau merujuk jurnal tersebut, gunanya untuk menghindari plagiarisme. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai sejarah singkat Google Scholar. Google Scholar sebelumnya dikenal sebagai Google Cendekia, yang merupakan mesin pencarian web yang dikembangkan oleh Google untuk mencari referensi literatur ilmiah. Nah, Google Scholar ini diluncurkan pada tahun 2004. Yang merupakan ide daripada Alex Verstock dan Anurag Archaria yang saat itu sedang membangun indeks web utama Google. Nah, kedua orang tersebut merupakan seorang insinyur India Amerika yang dikenal sebagai salah satu pendiri Google Scholar. Nah, Google Scholar mengindeks teks atau mendata dari literatur ilmiah di berbagai format dan disiplin ilmu. Google Scholar menyediakan cara yang mudah untuk mencari literatur akademis secara luas. Google Scholar juga membantu pengguna mengidentifikasi penelitian paling relevan dari seluruh penelitian akademis. Google Scholar terus memperbarui fitur dan database-nya untuk menyampaikan gosip ilmiah yang terbaik serta yang relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dan layanan Google Scholar. Yang pertama ada pencarian publikasi ilmiah. Nah, pencarian publikasi ilmiah ini dapat mencari publikasi ilmiah seperti artikel, jurnal, tesis, buku, dan konferensi berdasarkan judul, penulis, topik, atau kata kunci. Yang kedua ada profil penulis. Nah, pengguna dapat melihat profil penulis termasuk daftar publikasi, kutipan, dan indeks citasi mereka. Yang ketiga ada analisis kutipan. Google Scholar menyediakan analisis kutipan untuk mengetahui beberapa banyak suatu publikasi telah dikutip oleh publikasi lain. Yang keempat ada pengaturan preferensi. Pengguna dapat menyelesaikan pengaturan preferensi seperti bahasa, jenis publikasi, dan pengaturan privasi. Yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan Google Scholar. Kelebihan yang pertama itu memiliki kecepatan dan kemudahan saat mengakses informasi. Yang kedua menemukan banyak ilmu pengetahuan yang terkumpul di seluruh dunia. Yang ketiga meningkatkan efisiensi saat mengolah informasi. Kekurangan. Yang pertama itu ada munculnya informasi-informasi yang sangat tidak relevan. Yang kedua munculnya duplikasi informasi-informasi. Yang ketiga munculnya tulisan dari blog-blog pribadi dan pihak yang tidak kompeten. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih.